Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau telah melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?' Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji Kristus. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, kaum remaja, para suster, rekan-rekan pastor,
Mari sama-sama kita menyimak hari yang keempat. Dia, orang surga itu, adalah tabib andalan, dokter andalan. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi menggambarkan tentang tabib ini, tentang dokter andalan ini. Kata Nabi, batang buluh yang patah tidak dipatahkannya, dan sumbu yang pudar tidak dimatikannya. Apa yang lebih lemah daripada bulu yang sudah miring? Dan apa yang lebih lemah dari sumbu yang sudah pudar? Bulu yang terkulai tinggal diinjak dan patah. Sumbu yang pudar tinggal kita tiup dan mati. Ibu, bapak, saudara-saudari, Injil hari ini Markus cerita tentang seorang perempuan yang sakit perdarahan selama 12 tahun. Dia sudah berobat ke sana kemari, sudah mendapat obat-obat yang istimewa, sudah datang ke dokter-dokter yang terkenal. Uangnya sudah habis, tetapi tidak ada perubahan. Perempuan inilah batang bulu yang terkulai. Perempuan dalam Injil hari ini adalah sumbu yang pudar. Mau datang ke cara-cara dunia, mau datang kepada cara-cara manusia untuk membuat pengobatan, ternyata dia dipatahkan. Ternyata dia dimatikan. Tidak mampu untuk berdiri tegak lagi. Tidak mampu untuk bernyala lagi. Maka dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Yesus. Dengan sentuhan yang lembut, Tuhan mengangkat dia kembali. Dengan jari jemarinya yang lembut, Tuhan mengisi minyak sehingga dia bernyala kembali. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam peristiwa penyembuhan itu. Yang pertama adalah kesembuhan terjadi lebih dulu sebelum Tuhan mengetahuinya. Ingat, kita punya tema, Yesus adalah orang surga yang berjalan di lorong kita. Hari pertama kita lihat, Yesus adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Peristiwa kesembuhan itu terjadi sebelum Yesus mengetahui sebagai seorang manusia. Makanya tadi dia tanya, siapa yang menyentuh jubahku? Sebelum Yesus bertanya, perdarahan sudah berhenti dari wanita itu. Berarti apa? Keilahian bertindak lebih cepat daripada kemanusiaan Yesus. Allah memperpendek sistem pengobatan. Kalau kita lihat cara modern sekarang ini, harus pergi dulu di laboratorium lah, periksa darah lah, harus di scan, harus di foto ini, harus di ronsen paru-paru, harus macam-macam. Tetapi Tuhan memperpendek itu. Dengan langkah kecil saja. Asal aku jamah dia punya jubah. Langkah sederhana.
bergerak, berbuat sesuatu, melangkah, jama jubah, langkah kecil, terjadilah kesembuhan yang besar. Dan kesembuhan itu ternyata datang dari keilahian, bukan dari kemanusiaan Yesus. Allah lebih dulu bertindak sehingga perempuan ini sembuh. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua adalah Tuhan mengangkat martabat dari perempuan ini. Orang seperti perempuan ini, dia adalah batang bulu yang terkulai, sumbu yang berkedip. Dia tidak boleh bergaul dengan masyarakat. Dia najis, dia kotor. Tidak boleh campur dengan orang lain. Tetapi pasti dia sudah dengar tentang Yesus. Sehingga pada waktu orang berbondong-bondong, dia pasti berjuang dengan cara menyikut kiri dan kanan supaya dia pegang jubah saja. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus menyapa dia dengan kata-kata yang amat bagus. Dan dalam Injil pertama kali Yesus menyapa dengan kata-kata itu. Dan hanya di tempat ini, di tempat Markus bab 5 ini, hanya kata-kata itu yang terjadi. Yesus katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sapaan Tuhan itu membuat hati yang terkulai, tubuh yang terkulai, sumbu yang mau mati, hidup kembali. Tubuh tegak dan sehat kembali, sumbu bernyala kembali. Sapaan Tuhan, hai anakku. Dan yang terakhir, peristiwa terakhir adalah Tuhan tidak hanya menyembuhkan badan dari orang itu, tetapi Tuhan menyembuhkan tubuh, jiwa, dan rohnya. Secara seksual, perempuan yang mengalami perdarahan tidak boleh bersentuhan dengan suaminya. Tuhan menyembuhkan dia secara seksual. Dia sembuh. Dia boleh lagi bersentuhan dengan suaminya. Secara keibuan, perempuan ini tidak bisa punya anak jikalau terjadi perdarahan terus-menerus. Bagaimana bisa hamil? Tetapi Tuhan menyembuhkannya. Dengan cara itu dia bisa melahirkan. Dengan cara itu dia bisa hamil. Perempuan yang mengalami perdarahan pada zaman Yesus tidak boleh bergaul dengan masyarakat karena dia najis dan dia kotor. Tuhan menyembuhkan dia. Sejak saat itu dia boleh lagi berkumpul dan bergaul dengan masyarakat. Dan yang terakhir, perempuan yang mengalami pendarahan tidak boleh datang ke gereja, tidak boleh masuk bait Allah. Tetapi karena dia sembuh, dia boleh lagi datang ke bait Allah. Ibu bapak, saya tutup permenungan ini. Kita yang duduk di sini, mungkin ada di antara kita yang dulu berdiri tegak, dulu bernyala, tetapi sekarang terkulai. Apalagi ditambah dengan angin fitnah, angin cemooh, angin gosip, tambah terkulai lagi. Mungkin di antara kita seperti sumbu yang mau mati itu. Orang langsung tiup begitu dan matilah nyala itu. Nah, saya kasih satu contoh. Pada waktu kita kena amarah, tadi marah oleh pembesar kita, dimarah oleh bapak dan mama kita, dimarah oleh teman kita. Pada waktu itu kita terkulai. Barangkali kita terima kata-kata yang kasar,
kata-kata maki dari orang lain. Pada waktu itu kita terkulai. Barangkali kita gagal di dalam usaha-usaha kita, gagal di dalam pekerjaan kita, gagal di dalam pendidikan kita. Pada waktu itu kita terkulai. Kita seperti sumbu yang mau mati itu. Masih ada rasa panas tetapi sudah tidak ada api, sudah tidak ada nyala. Mungkin juga kadang-kadang kita merasa aturan-aturan di dalam gereja terlalu kaku. Pada waktu kita bertemu dengan pastor paroki, karena kita ada kebutuhan, tiba-tiba pastor paroki terlalu kaku. Nggak boleh begitu, harus begini. Kita terkulai. Ibu, bapak, saudara-saudari. Kita pergi kemana? Kalau kita pergi kepada cara-cara duniawi, kalau kita pergi kepada cara-cara manusiawi, kita akan lebih dipatahkan lagi. Kita akan lebih dimatikan lagi. Cara satu-satunya adalah kita datang kepada Yesus dengan iman percaya yang besar bahwa Dia bisa dan Dia mau mengangkat kita yang terkulai berdiri tegak kembali, dan Dia bisa mengisi minyak lagi sehingga kita yang pudar hampir mati dapat bernyala kembali. Ibu bapak, orang surga itu adalah tabib andalan. Yesus adalah dokter ajaib yang kadang-kadang keilahiannya bicara lebih cepat, memperpendek sistem pengobatan sehingga kita semua dapat berdiri tegak kembali, kita semua dapat bernyala kembali.